Hello everyone, welcome back with me in English lesson for today. The topic for today is about direct and indirect speech. Okay, what is direct and indirect speech? Before we discuss about this method, let's see the purpose of this lesson. Tujuan pembelajaran atau purpose of this lesson adalah siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur kalimat langsung dan tak langsung yang benar, dan siswa dapat membuat kalimat langsung dan tak langsung sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi ini tujuannya. Oke, kita langsung saja. There are two ways of reporting what somebody says. Jadi ada dua hal atau dua cara kita melaporkan apa yang dikatakan orang lain. Yang pertama adalah direct speech atau kalimat langsung, dan yang kedua adalah indirect speech atau kalimat tidak langsung, yang sering juga disebut dengan reported speech. Oke, kita mulai langsung ke direct speech. Apa itu direct speech? We use direct speech in our writing when we say exactly what someone has said. Jadi kita membuat atau menuliskan kalimat langsung, itu menuliskan persis apa yang dikatakan orang itu, ya. The exact words spoken must be put inside speech mark, ya. Jadi kalau kita menuliskan direct speech atau kalimat langsung, itu harus dalam tanda kutip, ya, harus ada tanda kutipnya. Contohnya, I'm going to the cinema, he said. She will visit her parents tomorrow, the teacher said. I met my old friend last night, Sandy said. Jadi ini semua kata-kata atau kalimat yang persis apa yang dikatakan orangnya, ya. Ditulis dalam tanda petik. Oke, sekarang indirect speech. Indirect speech is also called reported speech, so we report what someone has said. Jadi melaporkan apa yang dikatakan orang lain. When we report what another person has said, we usually do not use the speaker's exact word, but reported speech. Jadi mengatakan apa yang dikatakan orang lain tapi tidak sama persis, ya. Therefore, you need to learn how to transform direct speech into reported speech. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bagaimana mengubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Apa saja itu nanti kita bahas. In indirect speech or reported speech, the tense usually changes. Tensesnya berubah. This is because when we use reported speech, we are usually talking about a time in the past. Karena kita melaporkan, itu artinya kita membicarakan sesuatu yang sudah lewat. Jadi tensesnya berubah. We sometimes need to change pronouns and adverb. Jadi pronouns atau kata ganti orangnya juga berubah. Adverb atau kata keterangannya juga berubah, ya. In indirect speech, we don't need to use speech mark karena ini kalimat tidak langsung. Jadi kata tanda kutipnya sudah dihilangkan, tidak perlu lagi. Contoh, he said that he met his old friend. She said that she would visit her grandma the next day. The teacher said to Mila that she had many talents, ya. Jadi ini tidak ada perlu lagi tanda kutip, juga tensesnya berubah, kata ganti orangnya juga berubah, atau adverb atau keterangannya juga berubah. Oke, kita lihat berikutnya. The changes that happen when we change direct speech into indirect speech. Ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Saya bacakan. Paul said, I'm feeling ill now. Terus indirectnya, Paul said that he was feeling ill then. Jadi ada perubahannya. Apa saja? Yang pertama, no speech marker. Jadi dalam indirect speech tidak ada lagi kata tanda koma dan tanda kutipnya. Terus yang kedua, we add that. Ada kata that-nya atau artinya kalau atau bahwa. Ini optional, ya, boleh ada, boleh tidak. Yang ketiga, pronouns-nya. Di situ yang pertama I yang mengatakan Paul itu laki-laki, maka berubah menjadi he, ya. I berubah menjadi he. Tense-nya juga berubah. Am menjadi was, present menjadi past, ya. Terus adverb-nya juga berubah. Now menjadi then. Ketika mengatakan langsung itu mengatakan now, kalau dikatakan dilaporkan kembali menjadi then atau waktu itu, bukan lagi sekarang, ya. Jadi itu perubahan-perubahan yang perlu diperhatikan. Oke, kita lihat how to change statement of direct speech into indirect speech, ya. There are 3 rules atau 3 hal yang perlu diperhatikan ketika mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang pertama adalah tenses. Tadi sudah disebutkan, tensesnya berubah. Yang kedua, pronoun atau kata gantinya. Yang ketiga adalah adverb atau keterangannya, ya. Keterangan waktu boleh, keterangan tempatnya juga bisa berubah. Oke, sekarang kita bahas tentang perubahan tenses.
Ini ada pengecualian. If the reporting verb in the direct speech statement is in present or future, then it remains same in indirect speech too. Jadi kalau reporting verb itu seperti say atau tell atau state, itu ya reporting verb dalam bentuk present atau future, itu maka tidak berubah tensesnya. Contoh, my friend says itu bentuk present, he is very handsome, maka indirect speech-nya tetap tensesnya. My friend says that he is very handsome, tetap present ya. Atau future, my granny will say you need to eat well. My granny will say that you need to eat well. Ini tensesnya tidak berubah jika reporting verb-nya present atau future. Tetapi jika reporting verb-nya in the past, jadi bisa said, bisa told, bisa stated ya, itu maka tensesnya akan berubah. Ini ada perubahan-perubahan tenses, bisa nanti kamu catat. Nah, ini dalam tabel, ini tenses-tensesnya. Saya sebutkan nama tensesnya saja, rumusnya tidak ya. Saya yakin kalian sudah punya catatan lengkap rumus tenses ya. Ini perubahan dari direct speech ke reported speech. Misalnya simple present, kalau di reported speech menjadi simple past. Simple past berubah menjadi past perfect dan sebagainya. Contoh-contoh juga ada di sini. Present menjadi past, past menjadi past perfect dan seterusnya. Kalian tulis sendiri, kalian baca. Dimengerti ya. Sekarang change of pronouns. Tadi tenses, sekarang pronouns. Kata ganti orangnya. Kata ganti orang itu terpengaruh dari siapa yang berbicara dan siapa yang diajak berbicara ya. Contohnya, he said I am accepted for the job. Di sini kata pronounnya adalah I. Yang mengatakan adalah he atau dia laki-laki. Maka I dalam indirect speech-nya akan berubah menjadi he ya. He said that he was accepted for the job. Yang kedua, she said, you can do it. Yang diajak bicara siapa ini? Di sini tidak disebutkan, hanya she said. Tapi kalau tidak ada yang diajak bicara, berarti dia berkata kepada kamu, kepada saya ya. She said to me ya. Jadi you di situ berubah menjadi I, karena yang diajak bicara saya. She told me that I could do it. Yang ketiga, my mom said, I will go with your brother. Yang bicara adalah my mom. Dia perempuan, maka I berubah menjadi she. Yang diajak bicara saya ya, karena di sini tidak disebutkan, maka your jadi my. Jadi kalimat indirectnya, my mom told me that she would go with my brother ya. Jadi change of pronouns itu depends on siapa yang berbicara dan siapa yang diajak bicara ya. Itu diperhatikan. Terus yang terakhir adalah change of adverb. Ini perubahan dari keterangannya. Today menjadi that day, those menjadi this menjadi those, now menjadi that. Ini dihafalkan ya. Tulis, dihafalkan. Saya lihat contohnya di sini. He said, I'm doing this job now. Ada dua adverb di situ. This dengan now ya. Jadi this berubah menjadi that, now menjadi then. Jadi indirect speech-nya berubah menjadi he said that he was doing that job then ya. That menjadi that dan that ya. Yang kedua, she said, I met my teacher last night. Di situ keterangan waktunya last night berubah menjadi the night before ya. Di sini di dalam tabel itu last year, itu sama dengan last night, last month, last week, itu tinggal mengubah year-nya saja. Last night menjadi the night before. Jadi indirect speech-nya menjadi she said that she had met her teacher the night before ya. Jadi itu diperhatikan, kalau ada keterangan waktu atau keterangan tempat itu dilihat pasti berubah ya. Oke, itu keterangan dari rumus-rumusnya, dari apa yang berubah, pengertian-pengertian direct indirect. Sekarang exercise ya, semoga tadi penjelasannya dimengerti. Ada 3 soal di situ mengubah dari direct menjadi indirect speech ya. Perlu diperhatikan lagi yang berubah adalah tenses, pronoun dan adverb. Maka itu diperhatikan dalam mengerjakan. Oke, selamat mencoba. Saya tidak sampai di sini pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, goodbye, see you.